Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia sejak Februari 2020 lalu memunculkan banyak masalah baru yang harus segera ditanggapi. Masalah utama dalam bidang pendidikan adalah terjadinya perubahan cara belajar. Saat awal pandemi, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Setelah pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas, siswa-siswi yang terbiasa belajar daring terasa seperti gelas kosong saat masuk ke sekolah kembali. Siswa-siswi sangat sulit untuk menerima pembelajaran dan memahami pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marfungah, Miss 103, peserta Latsar CPNS, golongan 3, angkatan 3, garis miring 26, pemerintah Kabupaten Cilacap, tahun 2022. Saya bertugas di SD Negeri Kaunganten Lor 04, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap, dengan jabatan guru kelas 5. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video kegiatan aktualisasi dan habituasi dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Matematika melalui penggunaan metode asik, menyenangkan, kompetitif atau AMK pada siswa kelas 5 SD Negeri Kaunganten Lor 04, Kabupaten Cilacap. Selamat menyaksikan. Kegiatan pertama melakukan persiapan awal terkait penggunaan metode asik, menyenangkan, kompetitif atau AMK untuk pembelajaran matematika. Tahap yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Saya menerima berbagai saran dan masukan dari kepala sekolah dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Tahapan yang kedua, membaca dan mencari beberapa referensi RPP tentang materi bangun ruang dari media cetak maupun media elektronik. Saya terus belajar mencari beberapa referensi RPP sebelum membuat RPP yang akan disahkan oleh kepala sekolah. Tahapan yang ketiga, membuat rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Saya menyelesaikan penyusunan RPP penuh tanggung jawab. Tahapan yang keempat, menyampaikan kepada peserta didik terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Saya menyampaikan informasi kepada peserta didik dengan bahasa yang sopan, rinci, dan mudah dipahami. Dan saya merespons semua pertanyaan peserta didik tanpa membeda-bedakan. Kegiatan kedua, membuat buku harian catatan prestasi siswa. Tahapan yang pertama, merancang desain pembuatan buku harian catatan prestasi siswa. Saya merancang desain buku harian catatan prestasi siswa dengan inovasi dan dengan kreativitas terkini agar menambah semangat siswa untuk belajar. Dan saya merancang buku harian catatan prestasi siswa sebagai bentuk pelayanan kepada peserta didik untuk memenuhi kebutuhan. Tahapan yang kedua, mencetak buku harian catatan prestasi siswa. Saya mencetak buku harian catatan prestasi siswa dengan penuh tanggung jawab, efektif, dan efisien dalam menggunakan kertas. Tahapan yang ketiga, membagikan buku harian catatan prestasi siswa dan menyampaikan tujuan dibuatnya buku harian catatan prestasi siswa. Saya membagikan buku harian catatan prestasi siswa untuk membantu peserta didik terus belajar, menilai keberhasilan masing-masing peserta didik dalam mencapai prestasinya. Dan saya membagikan kepada semua peserta didik tanpa membedakan apapun. Kegiatan ketiga, melaksanakan observasi awal pada peserta didik terkait pembelajaran matematika materi bangun ruang. Tahapan yang pertama, menyusun soal pretest. Saya menyusun soal pretest dengan cermat dan teliti untuk dapat membantu peserta didik belajar mencapai keberhasilan. Tahapan yang kedua, menyusun rubrik penilaian. Saya menyusun rubrik penilaian sesuai dengan petunjuk penyusunan rubrik yang berlaku pada kurikulum saat ini. Tahapan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pretest. Saya melaksanakan kegiatan pretest
dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Tahapan yang keempat, menilai hasil pretest. Saya menilai hasil pretest secara jujur dan terbuka agar masing-masing peserta didik dapat mengetahui kemampuan awal pada dirinya. Tahapan yang kelima, menganalisis hasil pretest sebagai observasi awal. Saya menggunakan hasil analisis pretest berdasarkan kemampuan siswa tanpa membedakan antara yang bisa dan belum bisa. Kegiatan keempat, membuat rekaman lagu dan video pembelajaran berisi materi bangun ruang untuk diupload ke YouTube dan di-share di WA grup kelas. Tahap yang pertama, merekam lagu berisi materi bangun ruang menggunakan aplikasi Star Marker. Saya merekam lagu berisi materi bangun ruang menggunakan nada lagu anak yang berjudul Naik Becak, yang merupakan salah satu inovasi karena pada saat sekarang ini, peserta didik lebih cepat menghafalkan lagu-lagu daripada menghafalkan materi pembelajaran. Tahapan yang kedua, membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Saya membuat video pembelajaran dengan menggabungkan rekaman lagu dan beberapa gambar bangun ruang yang merupakan salah satu proses memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik perkembangan zaman saat ini. Tahapan yang ketiga, mengupload video pembelajaran ke channel YouTube pribadi. Saya mengupload video pembelajaran ke YouTube yang dapat digunakan oleh orang lain, dalam hal ini oleh peserta didik, untuk belajar dengan mudah dimanapun. Tahapan yang keempat, membagikan atau men-share link video pembelajaran ke WA grup kelas. Saya membagikan atau men-share link WA grup kelas sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik. Kegiatan kelima, membuat media pembelajaran materi bangun ruang dan poster bangun ruang sederhana dengan metode AMK. Tahap yang pertama, menyiapkan peralatan dan bahan untuk membuat media pembelajaran bangun ruang dan poster sederhana. Saya menyiapkan peralatan dan bahan untuk membuat media pembelajaran, uang pribadi untuk kelancaran pembelajaran. Tahapan yang kedua, mengenalkan kepada peserta didik mengenai kegiatan pembelajaran dengan metode asik, menyenangkan, kompetitif. Saya melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, menjelaskan tujuan dibuatnya media pembelajaran dengan baik. Saya juga menyusun materi pembelajaran dengan kreasi terkini, dibuat menggunakan salah satu nada lagu anak-anak agar. Tahapan yang ketiga, memandu peserta didik untuk membuat media pembelajaran ruang dan poster sederhana. Saya memandu peserta didik dalam membuat media pembelajaran dengan ramah, solutif, dan memahami keadaan setiap peserta didik. Saya juga peduli dan merespon dengan baik. Tahapan yang keempat, memandu peserta didik memaparkan hasil kerja kelompok, pembuatan bangun ruang dan poster sederhana. Saya memandu pemaparan dan membantu peserta didik untuk terus belajar, melatih rasa tanggung jawab dan percaya diri dalam memaparkan hasil kerja kelompoknya. Saya memandu pemaparan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkontribusi, memberikan pendapat, dan menampilkan hasil kerja kelompoknya sesuai ide kreatif kelompok masing-masing. Tahapan kegiatan yang kelima, memajang hasil karya peserta didik berupa bangun ruang dan poster sederhana di kelas. Saya dan peserta didik memajang media pembelajaran di kelas sebagai bentuk keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya. Kegiatan keenam, melaksanakan pembelajaran matematika materi bangun ruang dengan metode asik, menyenangkan, kompetitif. Tahapan yang pertama, berkoordinasi dengan teman sejawat mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Saya menerima berbagai saran dan masukan dari teman sejawat dan membuka kesempatan untuk berkontribusi dalam hal apapun demi kelancaran pembelajaran yang akan saya lakukan. Tahapan kegiatan yang kedua, melaksanakan kegiatan salsasen, salam sapa konsen sebelum pembelajaran. Saya merancang kegiatan salsasen ini dengan inovasi sebelum pembelajaran, dengan memberikan pesan menyenangkan dan untuk melatih konsentrasi peserta didik. Tahapan kegiatan yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan metode asik, menyenangkan, kompetitif dalam menyampaikan materi tentang volume bangun ruang.
Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kreativitas menggunakan anak-anak agar mudah diingat dan dipahami peserta didik. Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, berdedikasi untuk negeri sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Tahapan kegiatan keempat, memberikan latihan soal yang menghitung volume bangun ruang. Saya membuat latihan soal dengan kinerja terbaik sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan latihan soal, maju di depan kelas. Kegiatan ketujuh, melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran matematika materi bangun ruang dengan metode AMK. Tahapan yang pertama, membuat soal evaluasi tertulis materi bangun ruang sebagai post-test. Saya membuat soal evaluasi tertulis sesuai dengan materi yang telah disampaikan dengan tujuan membantu peserta didik mencapai keberhasilan. Tahapan yang kedua, pelaksanaan evaluasi pembelajaran matematika materi bangun ruang. Saya melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan pengabdian tertinggi dan selalu memegang nilai-nilai ideologi negara. Tahapan yang ketiga, menilai dan menganalisis hasil evaluasi peserta didik. Saya menilai dan menganalisis nilai hasil evaluasi pembelajaran secara jujur dan terbuka. Tahapan yang keempat, pemberian reward kepada 3 peserta didik yang dapat mengisi bintang prestasi terbanyak pada buku harian catatan prestasi siswa. Saya memberikan reward kepada peserta didik sebagai hadiah agar peserta didik merasa puas atas keberhasilan yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran. Tahapan yang terakhir, melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada mentor. Saya melaporkan kegiatan pembelajaran sebagai bentuk integritas seorang ASN dalam melaksanakan tugas. Hai, nama saya Tasya. Saya dari kelas 5. Perasaan saya setelah diajarkan oleh Bu Marbungah mengenai bangun ruang sangat senang karena pengetahuan saya kepada bangun ruang menjadi lebih luas dan lebih banyak materi matematika mengenai bangun ruang yang bisa saya ketahui jika apalagi dihafal dengan lagu karena mudah dihafal. Terima kasih Bu Marbungah. Halo, nama saya Diba kelas 5. Perasaan saya setelah diajarkan mengenai bangun ruang oleh Bu Marbungah, perasaan saya senang karena bisa mengetahui lebih banyak tentang bangun ruang dan bisa mengenal bangun ruang dengan cara menyanyikan lagu anak-anak. Terima kasih rewardnya Bu Marbungah. Terima kasih sekali Bu Marbungah sudah melaksanakan tugas sangat baik sekali, inovatif, kreatif dan menggunakan teknologi terbaru. Nantinya bisa menghasilkan anak-anak putra bangsa ini yang lebih maju. Selamat kami sampaikan kepada Bu Marbungah sebagai teman sejawat menilai sangat bagus dalam kegiatan-kegiatan aktualisasi dan memberikan gairah belajar peserta didik khususnya di SD Negeri Kabupaten Lor.